Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah la haula wala quwata illa billah. Dari pengajian kemarin ada sebuah kalimat yang saya tangkap dari pengrasa guru, yakni terkait dengan hormon endorfin. Hormon endorfin adalah sebuah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari dalam sistem saraf manusia. Sebagian orang menyebut hormon ini sebagai morfin alami karena hormon ini memiliki sifat analgesik. Hormon ini bisa mengurangi kadar sakit, kemudian menurunkan stres, menambah nafsu makan, dan juga bagi sebagian orang ini akan menambah rasa bahagia. Hormon endorfin secara alami diproduksi oleh tubuh manusia, dan untuk meningkatkan kadar hormon endorfin ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah dengan berolahraga, dengan menonton film, dengan aromaterapi, dengan bercengkrama dengan sahabat atau teman-teman, kemudian juga ada yang dengan meditasi, dengan zikir, dan dengan berbuat baik. Dua hal yang saya sebutkan terakhir adalah bahwa hormon endorfin ini bisa diaktifasi dengan zikir dan berbuat baik. Kenapa kemudian zikir bisa mengaktifasi hormon endorfin? Karena secara alami zikir merupakan sebuah psikoterapi, psikoreligi yang untuk membangkitkan rasa tenang, rasa nyaman, rasa damai, rasa berserah diri, yang kemudian pada gilirannya perasaan-perasaan ini akan bersenyawa dengan hormon endorfin tadi atau bagian dari hormon endorfin tadi untuk menjadi lebih aktif dalam memberikan dampak positif untuk menumbuhkan rasa damai, rasa tenang, rasa bahagia, dan rasa-rasa positif lainnya. Zikir yang intens, zikir yang istiqomah, zikir yang benar, zikir yang kemudian dilatih akan mempercepat proses pembentukan hormon endorfin atau aktivasi hormon endorfin ini untuk lebih aktif, lebih banyak, dan lebih berpengaruh terhadap proses ketenangan dan kebahagiaan dalam diri orang yang melakukannya. Karenanya, belajar zikir selain bernilai ibadah, selain bernilai spiritual, zikir juga merupakan sebuah terapi yang sangat baik bagi berbagai macam penyakit kejiwaan atau penyakit hati seperti cemas yang berlebihan, takut yang beralasan, yang tidak beralasan maksud saya, kemudian juga menghilangkan rasa minder, rasa tidak percaya diri, kemudian juga menghilangkan ragu, menghilangkan kecemasan yang berlebih, fobia, sulit tidur. Ini dapat diatasi dengan proses belajar zikir yang benar dan baik. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa dalam zikir terkandung psikoreligius. Jadi pembenahan atau penyembuhan penyakit psikologis secara religius. Dari sini saja kita bisa menangkap betapa mahalnya zikir ini, karena zikir selain bernilai ibadah ternyata juga merupakan obat alami, obat yang sangat manjur untuk berbagai penyakit yang diderita oleh sebagian kita.
Zikir melahirkan ketenangan, zikir melahirkan kedamaian, zikir pada ujungnya akan melahirkan keyakinan dan rasa berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, apalagi yang kemudian kita harus risaukan. Ketika kita kemudian yakin bahwa Allah yang akan menolong kita, apalagi kemudian yang kita perlu takutkan. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah yang mencukupi kita, apalagi yang harus kita takutkan akan kekurangan. Kalau kita yakin bahwa Allah yang maha menjaga kita, apalagi yang harus kita gundah karena hal yang tidak kita inginkan. Keyakinan-keyakinan dan kesadaran-kesadaran akan kebesaran Allah inilah yang kemudian menjadikan zikir sebuah metode dan terapis yang sangat manjur, yang sangat ideal, sekaligus bernilai ibadah dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup lahir batin orang yang mengamalkannya. Secara batin, zikir akan melahirkan tadi yang sudah saya sebutkan, energi tenang. Energi ketenangan adalah energi potensial yang jika kita bisa manfaatkan, energi tenang ini akan melahirkan berbagai dampak positif. Dari tenang inilah kemudian akan lahir kesabaran, dari tenang inilah kemudian akan lahir rasa syukur, dari tenang inilah kemudian lahir rasa qanaah. Dari tenang inilah kemudian lahir rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, dermawan, dan lain sebagainya. Ketika akumulasi energi kebaikan ini berkumpul pada kita, maka yang akan terlihat dari langkah dan tindakan kita adalah berbagai hal kebaikan yang akan bukan hanya akan mempengaruhi kita sebagai orang yang mengamalkannya, tapi juga akan berpengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita, anak, istri kita, tetangga, dan kerabat kita akan merasa nyaman untuk berada di antara kita. Karena sekali lagi, energi tenang akan merangsang, akan direspon oleh orang-orang di sekitar kita pun dengan rasa tenang yang sama. Berbeda kemudian ketika kita membawa energi negatif, energi yang menggelisahkan, energi yang mengkhawatirkan, energi kecemasan, energi ketakutan, itu pun akan direspon dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir oleh orang-orang sekitar kita. Karenanya mempengaruhi orang tidak melulu harus dengan ucapan, dengan tindakan, tapi dengan perilaku kita yang membawa ketenangan dari hati kita, itu yang kemudian akan terpancar dan akan direspon dengan hal yang sama oleh orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi, zikir merupakan psikoreligi terapi yang sangat manjur untuk kita yang mungkin sedang merasa gelisah, merasa resah, merasa cemas, merasa takut, dan lain sebagainya. Semoga kita semakin menyadari betapa kita membutuhkan zikir ini, bukan hanya sebagai ikut-ikutan, bukan hanya karena ajakan teman, bukan hanya karena gaya-gayaan, bukan hanya karena ingin disebut hebat, soleh, dan lain sebagainya, tapi zikir merupakan kebutuhan bagi setiap kita yang ingin meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Selamat berlatih, selamat belajar, selamat bagi kita semua yang insya Allah akan menemukan hakikat zikir dan dapat mengaplikasinya dalam keseharian kita, yang pada gilirannya kita akan meyakini dan merasakan bahwa zikir adalah kebutuhan, bukan lagi sebuah tuntutan yang membebani kita. Kita butuh zikir, kita butuh ketenangan, kita butuh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.